Alhamdulillahillazi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara ila akhir ayat. Jamaah Jumat rahimakumullah, marilah kita senantiasa tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menaati perintahnya, menjauhi segala larangan Allah, dan selalu berusaha untuk kita tingkatkan amalan-amalan ibadah kita, baik ibadah mahdah maupun ibadah muamalah. Dan marilah kita senantiasa tingkatkan doa dan selawat kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah menghadirkan Nabiullah bukan sekedar diutus, bukan sekedar untuk dihadirkan, akan tetapi ada misi dan visi misi. Di antaranya adalah bagaimana umat manusia mengenal yang namanya Rabb, mengetahui dan mengenal dan paham bahwa segala sesuatu yang ada di muka bumi ini ada penciptanya. Di sanalah ketergantungan kita, dan tidak ada ketergantungan dan harapan kecuali kepada Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jamaah Jumat rahimakumullah, seluruh nabi dan rasul yang diutus di muka bumi ini semua pada mengajarkan bagaimana agar supaya bertauhid, beriman, dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mengimplementasikan nilai-nilai ajaran tauhid itu dalam kehidupan keseharian kita. Karena salah satu kerapuhan dan keruntuhan di antara kita semua ini untuk merespon, untuk menjawab dari segala persoalan yang ada, tiada lain dan tak bukan adalah karena rapuhnya keimanan kita. Mengapa bisa rapuh? Karena kita tidak mengenal lebih jauh bagaimana perintah Allah, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan tauhid, agar supaya kita semua ini senantiasa taqarrub ilallah. Jamaah Jumat rahimakumullah, kalau semua nabi dan rasul mengajak umat manusia minaz zulumati ilan nur,
mengajak umat manusia dari kehidupan yang tidak rukun, yang tidak damai, yang tidak sejahtera, yang tidak marhumah kepada kehidupan beragama Islam. Karena satu-satunya ajaran agama yang menjamin umatnya masuk surga adalah al-Islam. Sabda Rasulullah, kullu ummati yadkhulunal jannah, semua umatku masuk surga, illa man aba, kecuali yang tidak mau. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, adakah di antaranya kami semua ini yang tidak mau masuk surga? Engkau? Siapa itu ya Rasulullah? Dia sholat Jumat tapi tidak sholat asar. Dia sholat maghrib tapi tidak sholat subuh. Ya, artinya bahwa sesuai dengan kemampuannya. Kemudian pun juga dia berpuasa, ya sekedar bagaimana untuk melepaskan kewajiban, ya bagaimana berinfak sedekah, ya karena mungkin tidak enak kalau itu tidak mengeluarkan infak dan sedekah dan zakat, ya bagaimana untuk berakhlak, tiada lain dan tak bukan mungkin ingin dipuja dan dipuji terhadap sesama makhluk. Na'udzubillahi min dzalik. Pada kesempatan Jumat ini kami ingin mengingatkan bahwa sebagai hamba Allah, sebagai orang yang paling bertanggung jawab di hari kemudian di dalam hidup dan kehidupan kita, salah satu di antaranya adalah orang tua. Sebagai orang tua, baik yang ada pada sekarang ini yang diamanahi, dianugerahi sebagai suatu amanah dari Allah Subhanahu wa taala, yang punya istri ataupun yang belum, baik yang memiliki anak atau yang belum, baik anak biologis ataupun anak didik, dimanapun kita ini berada, maka kita diberi tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu firman Allah, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum, hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu. Paling utama dan yang pertama adalah bagaimana mendidik diri, menjaga diri. Istilah bahasanya ini yang paling safety, yang paling utama dan yang pertama harus kita perhatikan itu adalah diri. Diri kita. Bagaimana diri kita? Karena jangan sampai sebagai orang tua bisa sekali, mampu sekali memberi contoh, tetapi tidak bisa jadi contoh. Ayo nak pergi TKTPA mengaji, tapi bapaknya jarang mengaji. Yuk nak silakan pergi sholat, tetapi ibunya sendiri yang tidak sholat. Ini anak merekam ini. Bagaimana kita menjadi seorang orang tua? Karena lambat atau cepat kita akan dimintai pertanggungjawaban di hari kemudian. Ku anfusakum wa ahlikum, keluarga kamu, iya suami, iya istri, iya anak kemenakan, iya cucu, iya cicit, apalagi tanggung jawab utama adalah siapapun yang berada dalam rumah tangga kita, serumah dengan kita, maka ini harus hati-hati, karena jangan sampai luput daripada perhatian kita untuk bagaimana membawa mereka semua ke surga. Kepedulian dan perhatian kita tidak boleh setengah-setengah, tidak boleh sekedar untuk bagaimana agar supaya melepaskan kewajiban, tetapi jauh daripada itu. Visi misi kita adalah seperti doa yang sering kita angkat, ya Allah, hanya kepadamu kami mohon pertolongan dan perlindungan, berilah kehidupan kami di dunia, selamatkanlah kami di akhirat. Jadi ada dua, berilah kehidupan baik di dunia, selamatkan di akhirat kelak nanti. Yang ketiga adalah jangan sampai insiden di dunia dan di akhirat dibakar, dalam arti tersesat atau dia dimasukkan di dalam neraka akibat karena kelalaian tanggung jawab itu. Jamaah Jumat rahimakumullah, sebagai kepala rumah tangga atau yang bertanggung jawab di dalam rumah tangga, salah satu ayat yang saya bacakan tadi adalah selain pada diri harus mendidik diri dengan cara dan upaya yang tidak boleh bermain-main. Makanya setiap khotib itu tidak luput daripada salah satu pesan Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan,
dan sering dibacakan di dalam khutbah pertama itu, ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Kemudian di situ Allah pertegas sekali lagi, dia katakan haqqa tuqatih, situ ngetongena sebenar-benarnya. Jangan main-main hanya sekedar beriman, saya percaya Allah, percaya hari kemudian. Oh, di zaman dahulu itu sudah banyak sebelum Rasulullah, semasa Rasulullah dan sahabat. Sekarang banyak orang yang menyatakan aku beriman kepada Allah, saya percaya hari kemudian. Tetapi apa? Itu adalah kognitif. Lulus kalau masuk perguruan tinggi tanpa tes. Naik pangkat iya, tetapi afektif dan psikomotoriknya ini nol. Kenapa? Karena dia hanya ketahui tapi dia tidak bisa mengaplikasikan. Jemaat-jemaat rahimahumullah. Kemudian daripada itu, secara garis besar yang harus diperhatikan sebagai orang tua adalah Rasulullah berpesan, "Allimu auladakum fa inna ummahuna li zamani wa yuzamani." Didiklah anak-anak kalian semua, karena anak kalian itu dia lahir, dia berada pada kondisi dan zaman yang sama sekali berbeda dengan zaman yang engkau alami. Jadi tidak boleh ada kami dulu tidak pakai sandal dan sepatu pergi sekolah sampai sekian. Itu jawaban anak-anak sekarang itu lebih cerdas. Namun demikian yang harus kita perhatikan, bagaimana memberikan pandangan-pandangan yang lebih bijak, bagaimana melakukan satu pendekatan dan metode yang arif dan bijaksana agar supaya prinsip-prinsip itu yang pertama adalah ma'rifatullah, kenalkan sang pencipta. Jangan selalu diberi pesan baru anak TK dia bilang, jangan-jangan kamu nanti ini tidak ada pekerjaanmu, sekolahmu nanti sampai di mana? Yang kau makan nak. Tapi Nabi dan Rasul dia mereka berpesan, maka kau dulu dan imbadi, narik mati kamat. Kalau saya nanti meninggal punya wajah anakku, apakah kamu ini masih menyembah Allah, taat kepada Allah? Apakah kamu sujud atau tidak? Tapi sekarang di era modern ini seakan-akan menyatakan, maka aku luna. Kira-kira mandiri moga, makan moga, bekerja moga, persoalan materi yang selalu diingatkan. Apakah salah? Jawabannya tidak. Tapi kurang tepat. Kapan selalu doktrin terhadap pekerjaan dengan ini, maka jangan menyesal di kemudian hari kalau anak-anak itu jauh di dunia tapi tersesat di akhir kalangan. Banyak itu mahasiswa tidak bisa mengajar. Mau SD guys, banyak yang profesor setengah mati mengajar. Tapi mudah-mudahan dia bisa sadar sebelum dia meninggal. Karena sehebat apapun bahasa Mandarin kita, bahasa Inggris kita, di hari kemudian yang pada pemelataran nafsu mati lalu tubuh. Karena yang bisa menerangkan dalam tubuh kita adalah tilawah Al-Quran, amalan yang terus menerus. Tidak nanti bulan Ramadan baru kita mengaji dengan cara kita. Silahkan masing-masing sesuai dengan kondisi. Ada orang ya namun silahkan 1 menit, 2 menit, 3 menit setiap di habis sholat dia mengaji. Apalagi dia masuk subuh di rumah, dia tambah seterusnya. Jemaat-jemaat rahimahumullah, ini pesan Rasulullah terhadap bagaimana mendidik anak. Karena tidak semudah dengan memberikan telapak tangan. Contoh lagi sekarang virus yang masuk dan tembus, dia benteng pertahanan yang paling kuat di dalam pembinaan rumah tangga adalah rumah. Maka rumah dikatakan itu adalah pendidikan informal. Di sekolah itu adalah pendidikan formal, pendidikan di masjid, remaja masjid, dan segala macam bentuk selain daripada kedua ini adalah pendidikan non formal. Semua itu punya luar biasa.